Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada perbincangan menarik di Zulfan Lindan Unpacking dengan bintang tamunya Bang Ade Armando. Isinya Bang Ade itu mengungkapkan, menurut pandangannya, Gibran ini dipersiapkan untuk masa depan. Siapa yang mempersiapkan Gibran? Alasan apa Bang Ade Armando bisa bicara seperti itu ya? Mari kita simak saja videonya. Let's go. Bung Ade Armando. Terima kasih Bang, sudah datang nih. Senang bisa ketemu lagi. Iya. Aduh, abang ini udah terkenal sekali sekarang. Enggak. Iya kan. Siapa nggak kenal Ade Armando di Republik ini? Bang, kita ngobrol-ngobrol santai. Tapi yang kita obrolin ini sebenarnya sangat penting, Bang. Ada dua isu nih, Bang. Pertama tentang kita melihat kiprah wakil presiden atau disebut Mas Wapres ya. Ya. Seolah-olah sekarang menghidupkan lembaga Wapres yang dari presiden pertama itu seperti mati suri kan. Ya. Lembaga Wapresnya ya maksud saya. Nah sekarang dihidupkan dengan kehadiran Wapres muda kita namanya Gibran Rakabuming Raka. Di tengah kontroversi dia yang oleh sebagian kawan-kawan yang kalah pilpres ya kan, itu masih terus diganggu dengan macam-macam negatif campaign sampai sekarang. Misalnya Bang ya, kemarin itu 2 hari yang lalu lah Wapres Gibran ini mencanangkan lapor Mas Wapres. Wah itu paten juga itu Bang. Pro kontra, tetapi lebih banyak pronya, khususnya Gen Z saya perhatikan di sosial media itu sangat mendukung sekali. Walaupun sebagian kalangan juga biasa negatif lah komentarnya. Nah kemudian Bang, kita melihat Mas Wapres ini gesit sekali. Contohnya pada saat kemarin memimpin upacara Hari Pahlawan di TMB Kalibata, semuanya kelabakan karena jalan Mas Wapres ini nggak seperti pejabat yang biasanya jalannya pelan. Cepat Bang, sampai ajudan pun kelabakan, ya kan? Termasuk juga para petinggi dari menteri, kepala staf yang nggak biasa jalan cepat. Nah ini sesuatu yang memang akhirnya wah ini memang harus menyesuaikan diri. Nah kemudian pada saat kemarin ada acara dengan Menteri Pendidikan Dasar, beliau memberikan sambutan. Nah ini satu lagi nih, abang kan sebagai ahli komunikasi politik, jadi gaya komunikasi politik Mas Wapres ini, kalau biasanya setingkat presiden atau wakil presiden, pasti kan di podium yang sudah disediakan bicaranya ya kan. Ini enggak Bang, tanpa teks dan langsung seperti orasi seperti orang campaign. Mantap ini Bang. Nah abang melihat apakah ini sengaja dilakukan oleh Mas Wapres untuk menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya bahwa saya tidak seperti yang Anda rendahkan selama ini. Gimana penilaian Bang Ade? Saya senang sekali dengan pertanyaan ini ya. Saya rasa tidak cukup banyak orang yang memperhatikannya dan tidak menyadarinya bahwa ini ada sesuatu yang penting dilakukan oleh Mas Gibran ini. Tapi jawaban yang paling awal adalah Anda benar sekali dalam pandangan saya ya. Anda benar sekali untuk melihat bahwa ini bukan sesuatu yang datang hadir begitu saja. Ini adalah sesuatu yang by design, sesuatu yang dirancang secara profesional. Dan sebetulnya kalau kita mau jujur, kita harus melihat isu tentang Gibran ini pada jauh hari sebelum sekarang dia sudah menjadi Wapres. Sejak awal sebetulnya dia menjadi orang yang menakutkan. Apa bukti bahwa dia menakutkan? Anda ingat sekali, Anda tentu ingat bahwa ketika dia dinyatakan sebagai calon Wapres, masih Cawapres, itu sudah jadi isu besar kan? Ketika waktu itu Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dimungkinkan bagi dia untuk bisa maju sebagai Cawapres kan. Pertanyaannya adalah kenapa ketika itu ada begitu banyak reaksi terhadap keputusan tersebut?
ada kemarahan, ada tuduhan, ada fitnah bahkan barangkali ya. Dan saya rasa sejak saat itu saya sudah melihat bahwa orang memang melihat Gibran sebagai sebuah sosok yang bisa semacam game changer. Ya. Ini bukan cuma soal bahwa dia adalah anak Presiden Jokowi. Itu tentu saja adalah faktor yang penting, adalah hal yang penting bahwa dia anak Presiden Jokowi. Dan orang waktu itu sebetulnya lebih ketakut pada Jokowinya ketimbang kepada Gibrannya kan. Waktu itu ada semacam persepsi yang kolektif sifatnya bahwa Jokowi adalah seorang presiden yang dicintai rakyatnya. Jadi siapapun yang related dengan Pak Jokowi itu akan memperoleh nilai lebih, ya. Dan sekarang kurang dekat apa dengan Pak Jokowi kalau orangnya adalah seorang Gibran. Tapi kemudian saya mulai melihat bahwa he is more than gitu ya. Dia lebih daripada sekedar seorang putra presiden. Betapapun orang berusaha mendelegitimasi dia, berusaha melecehkan dia, berusaha membangun sebuah narasi di depan publik bahwa he is nobody gitu ya. Dan dia itu adalah orang yang cuma sekedar anak presiden yang tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi ketika itu sebetulnya dia sudah berhasil menunjukkan bahwa dia itu lebih dari sekedar anak presiden. Dan itu sudah terlihat misalnya ketika saat itu dia tampil di debat-debat calon wakil presiden misalnya. Anda barangkali masih ingat ketika orang semula menganggap pertarungan dia melawan terutama Pak Mahfud. Kalau Caimin udahlah, orang menganggap ya udahlah ini sama-sama nobody nih Gibran dan Caimin ya. Dan Bang Caimin kan tidak perform well lah waktu itu ya. Performance-nya memang agak menggelikan gitu ya. Tapi orang menganggap bayangkan lawan dia adalah seorang profesor, doktor ya. Seorang guru besar mantan Mahkamah Konstitusi bukan? Ya. Jadi sebesar itu orangnya. Terakhir waktu itu Menko Polhukam lah. Menko Polhukam sebelumnya. Orang kepercayaan Jokowi bahkan ya. Jadi orang sudah merendahkan dia dan membayangkan ketika itu ingat ya bahwa perguruan tingginya Gibran juga didelegitimasi, diremehkan. Sekolah apa itu gitu ya? Ini sekolah atau tempat kursus, ingat kan waktu itu? Dan dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak membantah, dia tidak melakukan apa-apa. Dan orang ketika itu saya termasuk orang yang tegang ketika itu ya. Mengingat saya adalah pendukung Prabowo Gibran kan. Waduh ini akan terjadi apa nih ya? Jadi agak saya harus bangun keberanian waktu itu untuk. Jadi debat pertama Cawapres itu memang menegangkan. Menegangkan. Karena yang dilawan adalah seorang tokoh sekaliber Mahfud MD kan begitu. Betul. Ternyata semua orang terkejut ya Pak. Terkejut. Ternyata salah. Iya. Gibran muncul dengan sangat meyakinkan, dengan penuh percaya diri, bahkan cukup dominan ya. Cukup dominan bahkan sempat mempermalukan Pak Mahfud dengan pertanyaan soal apa saya lupa ya, green apalah ya, pembiayaan hijau gitu ya. Yang dia sayangnya waktu itu Pak Mahfud terlalu emosional kali ya sehingga dia sampai mengatakan saya nggak mau jawab pertanyaan Anda itu. Yang sebenarnya agak memalukan terus terang. Tapi yang jelas Anda boleh punya pandangan apapun tentang Gibran pada saat itu, tapi dia berhasil membangun sebuah narasi baru bahwa Gibran is somebody. Dia itu punya kemampuan untuk berdebat, ya. Dan dia dengan gaya-gaya ngeledek gitu, semacam gimmick-gimmick yang sangat gen milenial kali ya, kata yang tepat ya, bukan Gen Z kan dia, lebih ke gen milenial. Dan buat anak-anak muda ketika itu yang saya dengar atau yang saya perhatikan, itu banyak yang merasa bahwa wow gitu ya, dia ada semacam wakil generasi kita dan dia tampil dengan luar biasa meyakinkan ya. Nah, saya ingin mengatakan ini untuk menggambarkan mengatakan bahwa kita lihat konteks deh. Ya. Sebetulnya upaya untuk menjatuhkan Gibran ini sudah dilakukan sejak lama karena orang sebetulnya sadar, paling tidak PDIP lah sadar, lawan-lawan Jokowi sadar bahwa dia ini bukan hanya seorang putra dari seorang presiden yang dicintai rakyat, tapi dia adalah seseorang yang punya karakter, punya sosok, punya kualitas yang sama sekali tidak bisa diremehkan. Dan terbukti
terbukti berbagai survei juga menunjukkan bahwa sebetulnya Gibran adalah bukan sekedar pelengkapnya Pak Prabowo. Dia adalah salah satu faktor yang menentukan kemenangan Prabowo yang sangat meyakinkan itu. Iya, iya. Dia itu faktor, bukan sekedar pelengkap. Dan bagaimana Gibran itu muncul dengan tampilannya, foto-fotonya, cara berpakaiannya, ya, yang selalu menjadi faktor yang menyebabkan Prabowo kelihatan berbeda, ya. Jadi ini pasangan yang betul-betul kalau pakai istilah Anda, dia bukan cuma sekedar wakil presiden yang cuma hadir di sana karena ya taruhlah kita bilang tentang Ma'ruf Amin lah ya. Ma'ruf Amin itu sebetulnya ya lebih karena dia seorang sosok ulama besar atau paling tidak datang dari sebuah organisasi besar Islam, and that's it, ya. Tapi sebetulnya dia bukan orang yang punya kapabilitas atau kapasitas untuk menjadi seorang wakilnya presiden yang setiap saat akan bisa menggantikan peran, melengkapi atau menggantikan peran presiden ketika si presiden misalnya berhalangan atau apapun. Anyway, kembali ke tadi. Jadi Gibran adalah sebuah faktor yang sejak lama saya ingatkan atau saya yakini sebagai orang yang pantas sekali kita perhatikan sebagai bahkan sosok pemimpin di masa depan. Ya. Dan saya lihat kemudian Gibran itu memang disiapkan seperti yang tadi saya sebut ya. Orang kan ada nih sekarang isu-isu yang menyebar tentang sebetulnya nantinya Pak Prabowo itu hanya akan berkuasa selama 3 tahun atau 2 tahun ya. Ya meme-meme semacam itulah ya. Nanti hati-hati loh. Dia akan naik nih si Gibran ini 3 tahun setelah 2024 ya 2027 lah ya. Dan seterusnya Gibran akan menjadi presiden Indonesia. Pertama tentu saja kita nggak perlu percaya dengan meme-meme semacam itu ya. Itu gimmick-gimmick yang nggak penting sebetulnya kan. Tapi itu kan menjadi sesuatu yang lazim sekali terjadi di Indonesia untuk mendelegitimasi keduanya, Prabowo dan Gibran. Tapi menurut saya itu bodoh, ya. Kenapa? Karena Gibran tuh di-expect untuk sesuatu yang lebih jauh, bukan sekedar 3 tahun, bukan sekedar menggantikan Prabowo yang berkuasa 3 tahun. Dalam pandangan saya, Prabowo itu memang disiapkan untuk setidaknya 1 periode atau 2 periode. Dan dalam kedua-dua periode ini, Gibran akan terus bersama dia. Ya. Jadi kalau kita membayangkan Indonesia yang artinya 2024 sampai 2034 kan, kita membayangkan Indonesia yang akan lebih, ya, dengan Pak Jokowi kita sudah mencapai kemajuan yang luar biasa ya. Tapi barangkali ini perlu dilanjutkan terus sehingga tingkat kemajuannya perlu terus dikembangkan. Dan saya membayangkan duet Prabowo dan Gibran itu menjadi pasangan yang sangat determine, sangat menentukan apa akan jadinya Indonesia dalam 10 tahun ke depan. Karena maksud saya adalah saya bahkan membayangkan bahwa kedua orang ini sudah berpikir atau berada dalam skema memimpin Indonesia untuk seterusnya nih. Iya. Nah, sebentar. Saya mau mengatakan bahwa Gibran ya, disiapkan dan mereka sudah sadar bahwa memang begitu kerasnya serangan terhadap Gibran. Salah satu kasus yang diciptakan adalah Fufu Papa, ya. Dan itu sampai terakhir di acaranya 411. Ingatkan kemarin itu yang kelompoknya 212 FPI itu kan pernyataannya jelas adili Jokowi dan tangkap pemilik akun Fufu Papa. Yang mereka maksud pasti adalah Gibran. Tapi jangan salah, yang menariknya adalah Gibran sendiri disiapkan untuk melawan ini semua. Segera setelah dia terpilih menjadi cawapres menang, kita tidak melihat Gibran di mana-mana. Kenapa? Karena dia sedang menempuh pendidikan. Dia disosialisasikan jadi saya lupa persisnya di daerah mana, apakah di tempat Hambalang atau di mana gitu ya. Tapi di pusat kekuasaannya Prabowo, dia itu menjalani semacam penggemblengan sendiri. Pengemblengan khusus ya? Buat dia. Oh, iya. Itu yang Bang Ade maksudkan tadi, disiapkan tuh itu. Disiapkan tuh itu. Dia itu nggak cuma sesudah menang jalan-jalan atau apa, enggak. Dia kan nggak muncul.
memang selama beberapa minggu ini dia itu mengalami penggemblengan khusus. Dia belajar tentang politik, dia belajar tentang ekonomi, dan dia bukan seseorang yang mahasiswa yang bodoh ya. He is a bright student ya. Lihat aja rekam jejaknya selama ini. Jadi dia disiapkan untuk lo harus tampil lebih daripada sekedar seorang wakil presiden yang tidak punya fungsi apa-apa. Kamu itu memang disiapkan menjadi orang yang kasarnya sewaktu-waktu kalau misalnya Pak Prabowo sampai tanda petik misalnya sakit misalnya Atau berhalangan tetap. Anda harus muncul di situ sebagai seorang presiden. Dan ini adalah pengetahuan yang harus Anda kuasai. Itu pertama. Kedua adalah saya yakin dalam pemerintahan yang sekarang ini akan ada pembagian kerja. Ada hal-hal yang ditangani oleh Gibran, oleh Presiden, dan ada hal-hal yang ditangani oleh Gibran. Yang mananya saya nggak tahu ya. Apakah ini berkaitan lebih ke arah berusaha bicara dengan Gen Z dan milenial gitu ya, untuk hal-hal besar ya, bukan sekedar cuma pemanis, tapi betul-betul menjadi tokoh yang terlibat di dalam penyiapan kebijakan, dalam perumusan, bahkan dalam presentasinya kepada publik. Jadi kalau sekarang dia tiba-tiba muncul, paling tidak Anda menyebut tadi 3 hal kan ya. Pertama, sorry kalau saya lupa tadi 3 itu adalah satu. Pertama tentang mengaktifkan lembaga Wapres. Itu ya. Serap kan gitu loh. Betul ya. Ini bukan cuma sekedar pelengkap. Ini betul-betul sebuah lembaga Wapres yang harusnya punya bukan hanya kontribusi tapi tanggung jawab yang besar di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Kedua adalah ketika dia muncul dengan gagasan apa tadi ya? Yang memang harus menyesuaikan diri adalah kecepatan dan speed. Oke. Baik dalam berpikir mungkin juga dalam berjalan. Itu kan juga kelihatan Bang soalnya ya kan. Nah, kan pertanyaannya begini. Iya betul, itu adalah sesuatu yang dari dulu terlihat dari Gibran. Tapi tidakkah dalam masa penggemblegan ini, masa pelonconya Pak Mas Gibran ini, itu juga diatur. Anda harus tampil dengan cara seperti apa? Seberapa cepat jalan Anda? Bang Ade ini ingin mengatakan bahwa sebenarnya pasca Pilpres, maksudnya setelah 14 Februari itu, Mas Gibran ini memang sudah dipersiapkan. Betul. Kalau saya ya, saya orang komunikasi. Saya percaya tidak ada dalam politik kita kali ini sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau inisiatif-inisiatif yang spontan ya, atau sesuatu yang tidak menjadi bagian dari langkah bersamanya Pak Prabowo. Saya percaya mungkin nggak 100%, tapi saya percaya bahwa sebagian besar dari apa yang kita lihat dari Mas Gibran sekarang itu adalah sesuatu yang by design dilakukan demi kebaikan kita bersama. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa mempersiapkan Mas Gibran ini untuk sebuah kepemimpinan masa depan, nggak hanya untuk 2024, 2029 barangkali Bang Ari, tapi untuk 2034 sampai kemudian ke 2045 barangkali. Nah, pertanyaannya, Bang Ari tahu siapa yang mempersiapkan Gibran ini? Ini pertanyaan yang tidak mungkin saya jawab, karena saya tidak tahu persis apa yang terjadi di belakang sana. Saya hanya melihat fenomenanya, ya. Dan ini adalah fenomena yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Ya. Ini adalah fenomena yang pasti dirancang. Tapi sekarang kita coba lihat. Sebetulnya kan kehadiran Pak Prabowo pada tahun 2024 ini adalah sesuatu yang juga jangan Anda nisbatkan kepada, wah Pak Prabowo ini sekarang udah berubah ya gayanya gitu ya. Pertanyaan saya adalah satu, apakah itu karena spontanitasnya Pak Prabowo? Sesuatu yang datang begitu saja dari dalam dirinya, hati nuraninya, atau sesuatu yang dirancang bersama? Saya lebih percaya pada jawaban yang kedua, dirancang bersama. Tidak ada kebetulan berarti ya? Tidak ada yang kebetulan. Apakah itu berarti ini sesuatu yang tanda petik negatif, menipu mata masyarakat? Tidak begitu. Tapi ini adalah sesuatu yang dirancang bersama. Makanya gagasan-gagasan yang muncul kan selalu adalah, berulang kali dia bilang, ini kita harus bersama-sama nih bangun Indonesia. Semangat sebetulnya tentang apa Presiden Club itu, walaupun yang mengutarakan memang Jeffrey Giovanni kan, tapi ini adalah sesuatu yang saya rasa itu diamini, disetujui, didukung oleh orang seperti Pak Prabowo. Dan jangan lupa di samping Pak Prabowo sekarang ada yang namanya Pak Jokowi, ya. Tentu kan juga didukung oleh Pak SBY.
oleh Pak SBY. Cuma satu presiden yang belum belum setuju untuk ikut pembentukan berdirinya Presidential Club itu ya kan? Yaitu Ya Ibu Mega. Ya. Ibu Mega memang kita harapkan pelan-pelan berubah lah ya. Ya, begitulah tadi penjelasan dari Bang Ade ya. Pandangannya terhadap Gibran Raka Buming Raka yang saat ini semakin kencang anginnya menghantam beliau. Ya, memang Gibran ini kebanyakan orang, terutama pembenci Pak Jokowi, melihatnya receh ya. Bahkan julukan-julukan untuk Gibran pun macam-macam yang meremehkan lah. Artinya meremehkan, bisa apa lagi Gibran nanti jadi wakil presiden, toh hanya cuma pemanis saja. Tapi apa yang dilakukan Gibran ternyata membuat mata para pembenci dan hati-hati mereka tuh gundah gulana. Khawatir dinasti Pak Jokowi akan terus berlanjut. Ya, dari perbincangan menarik Bang Ade tadi, intinya sih mau by design gimana ataupun direncanakan seperti apa, yang penting untuk masyarakat tuh bermanfaat ya. Dan bisa membuat negara kita lebih maju lagi, lebih kuat, rakyatnya sejahtera, makmur, sentosa, adil. No, begitu. Udah, gampang kok ngelihatnya. Kita lihat aja kerjanya. Kalau nanti Mas Gibran sepertinya nyeleneh atau melenceng lah dari apa yang diinginkan masyarakat, tentu masyarakat pun akan menjauhkannya. Coba saja lihat Pak Jokowi lah. Pak Jokowi itu kan karena kerja-kerjanya luar biasa dan dirasakan oleh masyarakat. Sampai saat ini pun masih dicintai masyarakat ya. Ya paling segelintir orang doang lah yang nggak suka Pak Jokowi. Karena terganggu lah kepentingannya. Ya bagaimana pendapat sobat-sobat nih tadi perbincangan Bang Ade di Zulfandin dan RPK. Silakan beri pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.